Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani dengan NPM 2021515069. Saya dari kelas B. Di sini saya memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Redi Hermanto. Di sini terdapat 3 soal mengenai bangun ruang, dan di sini saya akan mengerjakan 3 soal bangun ruang tersebut dan diterapkan ke Cabri 3D. Nah, soal pertama diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm dan dipertanyakannya jarak titik H ke garis AC adalah jarak dari titik H ke garis AC. Nah, kita bisa cari panjang dari AC terlebih dahulu, berarti ya karena AB 8, BC 8, berarti AC 8/2. Nah, untuk mencari tinggi dari segitiga ACH atau AHC itu bisa dicari dengan setengah dikali X. X di sini yaitu panjang dari AC nya itu 8/2 ya, dikali akar 3, hasilnya 4/6. Nah, untuk mencari jarak titik H ke garis AC ini ada rumus tertentu, yaitu setengah A/6. A di sini itu diketahuinya panjang rusuk dari yang diketahui di soal. Setengah kali 8 kali akar 6 hasilnya 4/6. 4/6 sama dengan menggunakan rumus setengah kali X kali akar 3. Nah, berarti soal ini akan kita terapkan ke soal ke software Cabri 3D. Oke. Di sini kita sudah ada Windows dari Cabri 3D. Pertama kita buat koordinat dulu. Kemudian kita buat titik-titiknya, poin-poinnya atau sudut-sudutnya dengan 4 dan 8 poin, lalu escape 4 dan 4 poin, escape, kemudian 4 min 4 8 new point, escape, kemudian 4 min 4 new point, escape, kemudian min 4 8 new point, escape, min 4 dan 4 new point, kemudian yang terakhir min 4 8 new point dan min 4 min 4. Selanjutnya kita akan membuat kubus menggunakan XYZ box. Buat dari define by this point and harus pas ya, and this point. Nah, sekarang kita bisa lihat survey stylenya. Coba kita empty dulu dan kita akan mencari tahu apakah benar panjangnya 8. Oke, benar. Ini 8. Benar ya, ini juga 8. Benar, ini 8. Benar. Oke, semuanya 8. Rusuknya 8. Kemudian kita beri nama terlebih dahulu ya. Kita beri nama terlebih dahulu. This point A. Ini this point B. This point C. This point D. This point E. This point F. This point G. Ya, G itu. Dan yang ini this point H. Kemudian kita buat garis dari A ke C dulu. Kita buat segmen dari A ke C. A and segmen defined by this point and point C. Harus pas ya guys. Kemudian kita garis ini mana? Di segmen kita dash kan, bentuknya kita putus-putus. Kemudian kita cari temukan titik H ke tengah-tengah dari AC menggunakan segmen juga. Segmen defined by point H and a new point and this point ya tuh, and this point. Jadi karena kita sudah membuat koordinat di 0,0,0. Terus sekarang kita coba cek apakah angle-nya benar 90 derajat, karena kan harus mencari di pas di siku-sikunya ya. Angle dari mana? Angle by point H
define this point and define n by point A. Tuh, pas 90 derajat ya guys. Jadi kita bisa menyimpulkan gitu bahwa ini tuh udah pas gitu ya. Nah, oke. Untuk mencari panjang dari H ke AC, kita tinggal klik segmen dari H ke AC, kemudian kita cari length-nya. Length dari H ke AC. 4 akar 6. 4 akar 6 ini jawaban yang sama dengan cara yang kita hitung manual. Maka jawaban yang benar yaitu 4 akar 6. Terbukti ya. Oke, mungkin sekian untuk soal pertama dari soal bangun ruang. Dilanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita menemukan soal mengenai limas persegi. Luas seluruh permukaan limas persegi yang keliling alasnya 48 cm dan tingginya 8 cm. Ini adalah alas yang sudah saya buat gambarnya ya. Persegi yang kelilingnya 48 cm, maka panjang sisinya 48 dibagi 4, 12. Panjang sisinya 12. Untuk persegi yang panjang sisinya 12, berarti luasnya 12 kali 12 sama dengan 144 cm kuadrat. Nah, untuk simpelnya kita cari panjang TE. Salah satu segitiga ya, kita BCT aja atau CBT. Nah, panjang TE. TE kuadrat itu adalah dari OT kuadrat ditambah OE kuadrat. OT-nya 8. OE-nya itu 6 karena 12 bagi 2, 6. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat akhirnya 100. Akar dari 100 adalah 10 cm. Berarti panjang TE-nya itu 10 cm. Nah, ketika panjang TE sudah diketahui 10 cm, berarti luas segitiga dari setengah kali alasnya itu 12 dan tingginya 10, maka 60 cm salah satu segitiganya. Dan untuk menghitung luas seluruh permukaan limasnya, berarti luas persegi ini 12 kali 12 144 ditambah 4 dikali 60. Hasilnya 384 cm kuadrat. Maka pilihan yang tepat adalah C. Kita coba terapkan soal ini ke dalam ke dalam Cabri 3D ya. Kita coba terapkan kepada Cabri 3D. Oke. Nah, di sini kita akan membuat persegi dulu ya. Kita akan membuat persegi dulu. Di sini kita buat 0,0,0 midpoint, kemudian 0,0 karena tingginya diketahui 8, berarti kita masukkan 8 midpoint. Oke, kemudian karena 12 berarti kita buat 6 ya. 6,6 midpoint. Kemudian min 6,6 midpoint. Kemudian 6 min 6 new point, kemudian min 6 new point. Nah, untuk membuat bangun ruang dari limas tersebut kita menggunakan piramid ya. Tapi untuk pertama kita harus membuat poligon dari, karena piramid di sini nih. Piramid ini defined by a polygon base. Polygon base-nya itu kan persegi ya, berarti kita buat poligon dulu, poligon base-nya dulu. Defined by this point, and this point, and this point, and this point. Terus balik lagi, validate polygon. Tuh, kelihatannya nggak pas, berarti kita ulang. Defined by this point, and this point, and this point, and this point. Validate polygon. Sekarang sudah pas ya. Selanjutnya kita buat piramid dari sini. Nah, ketemu ya. Ini adalah limas persegi. Kita beri nama this point A. Ini udah diberi nama A. Ini B. Ini C. Kemudian ini D. Dan ini T. Ini survey stylenya kita empty-kan dulu ya. Kita langsung menghitung luas permukaannya saja. Sebenarnya kita bisa menggunakan langsung itu ya. Jadi ketika kita mengklik
luas permukaan ini, lalu kita cari areanya dan diklik 384 cm persegi. Jawaban ini sama dengan jawaban yang kita hitung secara manual, 384 cm persegi. Nah, itu merupakan soal penyelesaian dari soal nomor 2. Oke, untuk soal yang ketiga yaitu diketahui balok berukuran 12 x 12 x 6 cm, maka luas permukaannya adalah, nah kita harus menggambar balok ya. Penyelesaiannya itu rumus luas permukaan baloknya ini 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, ketika dimasukkan mendapatkan hasil 576 cm persegi, yang artinya berarti luas permukaannya 576 cm persegi dan ada pada jawaban B. Soal ini akan kita terapkan selanjutnya ke Cabrit 3D. Oke, nah di sini sudah ada Cabrit 3D-nya ya, kita buat new point, kemudian escape. Karena tingginya 6 jadi kita buat new point. Oke. Selanjutnya kita buat karena di sini ya kita cek kalau buat balok itu di XYZ box, define by endpoints of a diagonal vertex. Jadi dari ujung ke sini sampai ke ujung sini. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini 6, ini min 6, new point. Terus ini 6, 6, new point. Terus ini min 6, 6, new point. Dan ini min 6, min 6, new point. Kemudian kita buat 6, 6, dan 6. Nah, lalu kita buat XYZ box-nya, define by this point, and harus sampai end this point ya. Nah. Oh, ternyata kita belum buat titik di ujung ya. Berarti kita buat dulu min 6, point. Nah, selanjutnya kita buat dari sini ke ujung sini and this point. Nah, karena baloknya sudah terbentuk ya, kita cari dulu panjangnya apakah benar. Ini 12, ini 12, ininya 6, atau kita gini, ininya 12, ininya 12, dan ininya 6. Oke, survey stylenya kita coba ke empty. Nah, jadi panjang kali lebar kali tinggi 12 kali 12 kali 6 sesuai dengan soal ya. Dan luas permukaannya kita bisa hitung luas permukaan kita bisa, nah kita bisa ganti seperti ini ya guys. Lalu luas permukaannya kita hitung di area 576 cm persegi, sama ya dengan cara kita menghitung soal yang secara manual gitu. Nah, untuk tingkat mudah, sedang atau sukarnya, teman-teman bisa lihat saja mana yang menurut teman-teman sulit, sedang, maupun susah gitu ya. Sekian mungkin pemaparan dari soal bangun ruang yang dapat saya paparkan. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.